Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Akbar. Di sini saya akan menjelaskan UAS dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh Bapak Fatur. Kita langsung saja mulai. Saya mengambil sebuah judul yaitu Permasalahan Dunia Pendidikan Kejuruan. Dan di sini latar belakangnya definisi pendidikan kejuruan. Jadi pendidikan kejuruan itu adalah jenis pendidikan yang menitik beratkan pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau profesi tertentu. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Berbeda dengan pendidikan akademis yang lebih fokus pada teori dan pengetahuan umum, pendidikan kejuruan memberikan pelatihan yang lebih spesifik dan aplikatif, mencakup keterampilan teknis, praktik lapangan, dan pengalaman kerja langsung. Jadi seperti itu. Bisa dibilang kalau pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan yang emang benar-benar menitik beratkan suatu fokus gitu loh, ibaratnya kayak sebuah murid yang emang dibutuhkan oleh industri gitu tuh. Dalam kata lain kayak lebih diajarkan lebih gitu tentang industri, kayak gitu kurang lebihnya dari definisi pendidikan kejuruan. Nah, terus ini saya akan membahas selanjutnya pentingnya pendidikan kejuruan. Memenuhi pendidikan kejuruan memenuhi kebutuhan pendidikan kejuruan. Oke, pentingnya pendidikan kejuruan. Jadi penting pendidikan kejuruan itu emang sangat penting gitu tuh, bagi di masa-masa yang saat ini, dan emang benar-benar di zaman yang seperti ini. Jadi saya rasa memang cukup penting gitu tuh, yang namanya kita harus belajar pendidikan kejuruan. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, jadi tenaga manusia itu bakalan terkikis dan akan digantikan oleh sesuatu yang namanya teknologi gitu. Jadi ketika emang kita nggak mau tergantikan oleh yang namanya teknologi tersebut, kita harus belajar. Nah, belajarnya dengan apa? Dengan pendidikan kejuruan ini, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi pentingnya pendidikan kejuruan itu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Nah, tenaga kerja yang terampil ini apa? Jadi pendidikan kejuruan menyiapkan individu dengan keterampilan yang spesifik dan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan keterampilan dan memenuhi permintaan tenaga kerja terampil di berbagai sektor gitu. Jadi yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil itu apa? Yang dimaksud, jadi si pendidikan kejuruan ini tuh menyiapkan orang-orang nih dengan keterampilan yang emang benar-benar lebih spesifik dan emang benar-benar jatuhnya praktis gitu, yang emang nanti bakal dibutuhin sama si industri kayak gitu. Jadi di tiap industri itu ada berbagai sektornya. Nah, jadi korelasi dari memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil itu ada di situ gitu, untuk menempati individu-individu yang tadi itu di dalam berbagai sektor kayak gitu. Lalu meningkatkan daya saing secara ekonomi negara. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara di pasar global. Tuh, jadi kayak pendidikan kejuruan ini mengaruh ya, kayak daya saing terkait ekonomi negara lah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus saya ingin membahas tentang suatu masalah dari pendidikan belajar ini. Ada beberapa macam. Yang pertama ada kurikulum yang tidak relevan, kurikulum yang ketinggalan zaman. Jadi banyak institusi kejuruan yang masih menggunakan kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan industri. Nah, yang dimaksud tidak sesuai dengan perkembangan industri ya kayak misalkan contoh, sebuah sekolah ingin memakai
pendidikan kejuruan, tapi di sekolah itu tuh emang bener-bener kayak apa ya, kurikulumnya tuh emang nggak sesuai gitu tuh dengan perkembangan industri saat ini gitu, jadi nggak based by reality gitu tuh dari sekolahnya gitu. Terus kurangnya keterlibatan industri, jadi kalau kurangnya keterlibatan industri itu bisa dibilang kayak apa ya, sebuah sekolah yang emang bener-bener kita ini sekolah ini tuh bener-bener nggak ada kerja sama industri, yang dimana nanti itu menyangkut ke depannya dari si sekolah tersebut. Ketika sekolah tersebut ingin mengaplikasikan pendidikan kejuruan di sekolahnya, jadi tidak bisa, karena dia tidak bisa mencontoh atau misalkan meniru dari industri tersebut kayak gitu. Lalu keterbatasan fasilitas dan peralatan. Nah, di masalah yang kedua ini tuh kayak bener-bener keterbatasan fasilitas dan peralatan. Yang dimaksud itu adalah kayak fasilitasnya tuh kayak nggak memadai gitu tuh, alat-alatnya kurang. Terus juga peralatannya tuh usang-usang semua. Jadi kayak alat-alatnya yang udah bener-bener kayak ya lampau lah gitu, bisa dibilang kayak kurang bersih ataupun segala macam, yang emang bener-bener jadi suatu masalah dalam pendidikan kejuruan ini kayak gitu. Oke, oke dilanjut. Jadi di masalah selanjutnya itu dari kualitas pengajarnya, yang dimana pengajar ini kurang kualifikasi dan kurang memiliki kompetensi seperti itu. Yang dimaksud kompetensi itu kayak si pengajarnya ini benar-benar tidak sesuai dengan bidangnya, atau misalkan nggak selinear dengan apa itu pendidikan kejuruan, kurang lebihnya seperti itu. Banyak pengajar tidak memiliki kualifikasi yang sesuai atau pengalaman industri yang memadai gitu. Jadi kayak banyak pengajar yang benar-benar kurang lah dari segi praktiknya ataupun apanya gitu tuh, atau bahkan dari segi ilmunya yang emang kurang. Jadi yang dinamakan kurangnya kualifikasi dan kompetensi itu adalah yang seperti tadi yang saya sebutkan. Lalu di yang selanjutnya itu adalah pelatihan yang terbatas, yang dimana program pelatihan untuk pengajar masih kurang sehingga mereka tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi kayak pelatihan-pelatihan ini tuh yang benar-benar terbatas banget dan yang kurang lah, bisa dibilang kayak setiap titiknya emang rada-rada sepi atau misalkan kurang kan gitu. Nah, jadi kayak program pelatihan untuk pengajarnya ini memang benar-benar sedikit. Jadi kayak per kota, contoh kita ambil contoh kayak di Serang misalkan ada yang namanya cuma satu doang. Nah, sementara untuk menunjang dari pendidikan kejuruan ini, jadi si kompetensi gurunya ini harus benar-benar bisa semuanya gitu tuh, kurang lebih seperti itu. Lalu ada penelitian masyarakat. Nah, jadi dari penelitian masyarakat ini ada dua sub, yaitu stigma negatif, dan isi dari stigma negatif itu adalah pendidikan kejuruan yang sering dianggap sebagai pilihan kedua dibandingkan pendidikan akademik seperti itu. Dari poin selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan kejuruan. Seperti yang saya bilang tadi barusan, kalau emang kesadarannya kurang akan pendidikan kejuruan, jadi kayak ibaratnya hidup di masa lampau gitu tuh, konservatif, kuno ataupun segala macamnya. Jadi karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sekarang, yang dimana industri membutuhkan sebuah manusia atau sebuah individu yang memang benar-benar bisa bekerja di berbagai sektor. Daripada manusia terkikis oleh yang namanya robot, lebih baik kita belajar untuk menggantikan si robot tersebut, ya enggak sih? Lalu di permasalahan selanjutnya adalah pendanaan yang sangat kurang, anggaran yang terbatas, dan distribusi dana yang tidak merata. Ya kalau soal masalah duit mah emang rada susah sih, sejujur akuin. Apalagi kalau soal dana yang kurang dan segala macamnya, kayak ya emang duit berbau sensitif lah ya. Jadi mungkin bisa kita lanjut ke selanjutnya, kesempatan kerja dan magang. Nah, kesempatan magang yang terbatas dan kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi
Kenapa kesempatan magang yang terbatas? Karena sulitnya mendapatkan tempat magang yang sesuai dengan siswa kejuruan atau yang tidak sesuai. Gitu tuh, kayak misalkan ibarat siswa dari elektronik tiba-tiba disuruh ke AC ataupun ke benerin AC atau benerin kipas dan segala macamnya. Jadi kan tidak sesuai gitu tuh dengan apa yang emang si siswa ini belajar. Ibaratnya kayak kalau kita analogikan sebuah analogi sederhananya itu seperti kaleng kongguan tapi dalamnya rengginang seperti itu. Terus juga ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi emang banyak banget kesenjangan antara dunia sekolah dan dunia pekerjaan, yang dimana dunia kerja selalu menerapkan sebuah sistem yang bla 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 segala macam, sementara dunia kerja juga beda prinsipnya seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.